Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menggelar forum konsultasi publik bertajuk Bapenda dari Masa ke Masa di Aula Lantai 3 Kantor Bapenda Mimika pada Jumat 31 Juli 2026. Mengusung tema tentang strategi pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berdampak, acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus berbagi pengalaman para mantan pimpinan Bapenda dari tahun 2009 hingga era PLT Kepala Bapenda saat ini, Slamet Soetedjo. Ketua Panitia Rina Wasarea menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama dalam mengelola pajak dan retribusi daerah guna mendongkrak PAD Mimika. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bersama terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, untuk meningkatkan silaturahmi antar kepala badan dari masa ke masa. Mewakili Bupati Mimika, staf ahli bidang ekonomi Petrus Paliamba menyampaikan pentingnya forum ini untuk menggali potensi pendapatan baru, mengingat PAD Mimika selama ini masih sangat bergantung pada PT Freeport Indonesia. Sumber pendapatan daerah di PT Freeport Indonesia yang kurang lebih dari 82%. Nah, ini merupakan suatu tantangan kita bersama untuk pemerintah daerah dari semua unsur yang ada, dan juga terutama untuk OPD-OPD terkait yang melaksanakan tugas dalam hal pemungutan retribusi dan pajak daerah untuk kedepannya, bagaimana kita menggali sumber-sumber baru maupun sumber-sumber yang ada ini untuk kita bisa tingkatkan sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat dan berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Bapenda Mimika Slamet Soetedjo memberikan apresiasi atas dedikasi para senior yang telah membangun Foundation Bapenda. Ia berharap PAD Mimika yang besar dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai sesi pemetasan pengalaman. Mantan pimpinan Charlie Lumenta membagikan kisahnya saat peralihan PBB ke Pemda tahun 2013 disusul Paulus Yanenga yang menekankan potensi pajak dari pertumbuhan penduduk. Sementara itu, Petrus Yumte membagikan kisah perjuangannya dari juru ketik di tahun 1997 serta Dwi Khalifah yang menyoroti transformasi digitalisasi pembayaran pajak secara online langsung ke kas daerah. Setiap orang Bapenda, mulai dari kepala dinas sampai yang golongan terendah, adalah petugas pemungut. Anda di mana kalau lihat potensi, dan Ibu kasih ingat, jangan pakai uang pajak atau retribusi. Waktu saya jadi pegawai honor, tugas saya pertama, ini Pak Yunke kasih tugas. Petugas PBB di lapangan. Saya dengan Pak Benjamin Bone, jadi kita dua tiap hari bawa meter. Zaman itu jumlah penduduknya 115.000. Jadi rumahnya tidak padat seperti sekarang. Tapi satu arahan yang Pak Yunke sampaikan ke kita, setiap orang masuk bangun rumah itu potensi untuk tadi dapat dana dalam rangka menjalankan PAD. Jadi zaman waktu itu dengan zaman sekarang ini lebih bagus. Tapi zaman waktu itu dengan situasi seperti itu kita dituntut untuk terus maju. Kita harus inovasi dan kreatif. Kalau hanya kita tunggu peluang datang di Dispenda kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ada sampaikan. Dispenda ini punya roh ada di sektor tambang. Desa ini mengalami dua zaman. Zaman masih manual sampai ke digitalisasi. Jadi manual itu kalau dibilang Excel saja, kemudian ini saja itu masih manual, belum aplikasi dia. Nah, kemudian sekarang kita sudah aplikasi. Jadi tadi yang diceritakan Pak Yunte tadi ada simpan di meja, sekarang sudah terada lagi. Sudah ada Bank Papua di loketnya di kita. Jadi mereka semua langsung bayar semua di Kasda, di Bank Papua, ya bisa lewat online payment, bisa lewat HP dan lain-lain, bagi pajak dikasih kemudahan.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan lahirnya perencanaan strategis dan inovasi baru dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Mimika ke depan. Eci Imsen, Restu Andri melaporkan.